menempatkan kamu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan selama jalan, dan kepada Pak Edi, Pak saya serahkan anak-anak kepada teman-teman, dan anak-anak juga harus mengikuti apa yang diarahkan oleh Bapak. Kali ini akan ada sambutan dari Bupati ini, Pak. Lalu sambutan dari Kepala Desa Tanjung Jaya dan Bapak Kepala Desa Tanjung Jaya, yang saya hormati Pak Leo, Pak Edi, dan Pak Lan, 75 orang. Mereka kelas 2 dan kelas 3 baru. Jadi mereka belum boleh sombong karena masih baru. Kelas 3 juga baru, kelas 2 juga baru. Jadi secara de facto mereka masih kelas 1 dan kelas 2. Kita sebagai Set Manager Kawasan Wisata Tanjung Lesung. Di Tanjung Lesung itu sesuai dengan tata ruang Kabupaten Maritang, luas keseluruhannya 4.000 hektar. Sebagian besar berada di dalam wilayah Desa Tanjung Jaya, dan yang dikelola oleh di atas seluas 1.050 hektar. Sekarang kita di sana sudah ada 4 akomodasi, ada Resort Tanjung Lesung, ada bagian Caranya sih cuma aja kayak undang. ininya lazimnya kayak gitu pasal itu batik berbentuk kemerah-merahan warnanya. semua ini nanti ada di Keramba nanti. Semua ada nanti. Nah itulah kalau ada telurnya deh gimana caranya bisa menetas, itulah yang paling bagus. Kalau itu bisa ketemu deh begini. Iya. Duit benar, cuma saya nggak bisa. Benar. Saya pernah dulu beli Iya benar. 780.000 dulu saya belinya di laut. Satu. Saya untuk uji coba penetasan, kebetulan saya belinya udah bertelur. Nggak bisa rasanya. Akhirnya dia mati sendiri. Mati sendiri di laut. Bapak boleh di laut itu ya buat di laut itu. Ya saya bikinkan apa? Garing. Ramba. Ramba itu 3 kali 3 meter, ukuran 2 biji anunya. Jadi ada perempuan ada laki-laki anunya. Yang laki-lakinya bertelur, perempuannya bertelur. Kebetulan juga saya pernah taruh di rumah, juga nggak bisa, mati sendiri. Kalau di rumah itu misalnya seberapa? Sama kayak di Kalau di rumah itu 2,5 meter kali 1 meter pakai fiber. itunya tingginya. Tingginya 0,5 meter tingginya dasarannya. Jadi sudah begini juga warnanya, udah mutiara namanya. Pasir juga ada, udang pasir. Tapi biasanya sering dikonsumsi sama orang udang ini sama pasir. Mutiara sama pasir. Kayaknya bunyi berapa tahun sih Pak? Mungkin dia mikir ya mungkin terus diganti. Coba kita coba kan. Pokoknya sekarang ini kita bikin patokan dulu bahwa ternyata di luar negeri ada kendala perbedaan.
Anda lihat sendiri kondisinya bagaimana, cara kerjanya bagaimana. Nanti saya terangkan di lapangan sekaligus. Dihisap dari sana, melalui sebuah pipa, ya. Pipa yang dalam hal ini hampa udara. Loh, kok bisa jadi hampa udara bagaimana? Nanti kita lihat juga di lapangan seperti apa. Kok bisa jadi hampa udara gitu ya. Jadi saya anggap gini aja, mungkin ini karena tadi saya katakan di awal tadi di master plan-nya, di sini tuh malah sebenarnya hanya untuk sumur sementara untuk transfer ya menuju ke wastewater treatment yang sebenarnya. Nah ini karena tadi udah saya jelaskan, sudah maaf. Sama kayak siapa ya? Iya loh. Ya yang di sini yang mau ke ini kolam Pak. Hitam lagi ke sini aku. Mobil tetra ya. Ya, kembali ke tadi. Tinder. Ini adalah aerasi. Ini mesin kotor ya. Bisa. Kenapa tuh waktu si bapaknya ini tadi nggak direkam? Ya, lama. Apa tuh? Ini tahu ya. Ini Beja caranya aja. seperti ini. Jadi dia nanti kalau udah dikasih power listrik, dia akan berputar ya. Ini udara dari sini, bagian tengah ini dan sebagainya. Oke, ini ngecet. Seperti inilah. Itu ada dua ya? Yes, ini rusak ini udah. Oh, Sudah nggak bisa dipakai. Ini dari plastik gitu ya? Coba Anda sentuh itu. Fiber ini. Fiber. Iya. Fiber. Fiber kan anti pecah tapi dia bisa melampung ya. Ya. Itu kehebatan daripada fiber kayak gini. Oke. Jadi maksud Anda saya mengerti nih kayaknya. Jadi ini dari sini yang dari samping ya. Ini ada kipas gitu kan. Ini permukaan air ya. Iya. Kalau ini di bawah sini malah. Jadi ini mutar, akibatnya ada semacam apa namanya? Sirkulasi gitu ya. Iya. Boleh. Tapi Anda masih menggunakan equipment juga, peralatan juga kan? Nah, inginnya saya Anda itu gimana caranya pakai ya, alat yang sesederhana mungkin dan kalau perlu tidak memakai peralatan listrik ya, mengandung unsur listrik gitu. Jadi tidak perlu power atau energi listrik lagi. Kira-kira bisa nggak? Nah, di kota aja tanggung. Salah kita oke. Lo kemudian sini juga. Boleh. Pegang sini. Ini ya, dia dari sini. Mungkin ambil foto aja kali ya? Ambil foto apa ambil gambar? Kami dari SMA 8 Jakarta. Kami mau ngadain penelitian, mau ngeliat hubungan antara pendidikan dengan usia perkawinan. Jadi pas kapan Bapak nikah itu, Iya. Bapak tuh lulusan SD apa SMA? Iya. Gitu. Bisa tuh dikurang. Kan kalau punya istri kan kita usaha, dagang, Tadinya sekolahnya di Tangerang, begitu. Terus saya cuma 3 tahun pindah ke Saringan Alia. Oh, ngikutin ayah. Iya. Apa lulus sampai Alia? Enggak, cuman kelas 3 terus nikah. Kelas 3 Belum lulus. Oh, itu mana SD sampai? Alia. Alia itu nikah juga. Di rumah sama gimana? Pengen juga? Pengen nggak? Apa malas itu? Udah lah ntar. Dari tadi diem aja. Umur 14 langsung nikah kan ngapain kalau lagi gimana? Nah, nggak tahu. Pertama kali 19. Oh, 19 ya? Saya pertama kali 19. Terus yang ke-24.
Saya 21. Ingat, tanggal 8 bulan 8 tahun 1993. Sekarang Bapak kerjanya di mana? Saya di sana, di karyawan BWJ. Jadi bagian mana? Di bagian security. Ini Bapak di waktu sekolah sampai mana? Saya sekolah terakhir itu SLA. Dulu SLA, kalau Jadi cek cowok dulu deh, cowok maju cowok. Cowok joget dulu cowok. Sini tengah. Jangan maju. Jangan lagi. Ini semoga berani ya ini. Ini kakak-kakaknya pada mau kenal jadi sebutin nama dulu ya. Mana ada salah sopan ya? Nama sinetron. Siapa dulu namanya siapa? Nama Ewa, nama Ewa. Namanya siapa? Kampung. Nama saya Ranci. Ayo, cepetan. 1, 2, 3, mulai. Nama saya Hendrik. Siapa yang mau bagi dia? Ada lagi, coba dong, satu lagi. Nama saya Dande. Binti Ambo. Ayo, kalau mau cewek cowok, oke? Kalau mau teman-teman juga pada ikut joget. Ya, ikut nyanyi biar rame. Betul. Udah siapa? Ayam. 1, 2, 3. Ayam, bebek. Bebek, entong. Ayam, entong, bebek. Cita-citanya. Cita-cita. Ayo mulai ya. Balik-balik di orangnya. 1, 2, 3. Bismillah. Jangan takut. Di sini keluar dari sana. Asli saya Cikarep. Oh ya. Kalau dari Tanjung Jaya batasannya itu. Iya. Pada intinya ya paling anak yang mau dikuliahkan nanti, maksudnya baru 3 tahun umurnya juga. Baru satu ya? Anak 3. 3 dari saya 1, dari istri 1 kan pada pisah ya. Itu aja Pak yang mau ditanyain, makasih banyak. Mau nih Pak kalau ganggu ya Pak. Udah cukup, makasih kalau saya ganggu, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ivan, ini Belakang. ya. Nggak tahu, nggak kenal. Kami dari angkatan 37. Hari Semas sekarang asik. Habis. Tapi alumni cuma bertiga sama Diko. Iya. Kita habis snorkeling. Kedengeran nggak sih suaranya? Kedengeran. Oh, kedengeran. Ya pokoknya
Sukses buat 40, makasih buat undangan Rismanya. Ya, TPJ. Semoga buat kegiatan selanjutnya sukses. Ya, hidup SB. Woi, kalian tuh. Berenang ya, komentarnya tuh Risma tuh dingin. Tadi kita nyelam snorkeling. Snorkeling ikannya keren. Padahal gua nggak bayar. Peneliti berharap alternatif pada aliran ini dapat mengoptimalkan proses aerasi yang ada di WWTP Tanjung Lesung. Ya, Terima kasih kepada Saudara Irfan. Selanjutnya bab 2 pinjaman pustaka dibacakan oleh Rita. Maaf, ada Irfan akan melanjutkan bab 1 yang dari bab. Oh ya, yang kedua yaitu batasan masalah. Batasan peneliti membatasi penelitian hanya pada pola aliran airnya pada WWTP di Tanjung Lesung saja. Terus kemudian tujuan penelitiannya yang pertama, tujuan umumnya peneliti mencari pola alternatif aliran air yang Karena menggunakan kipas yang berputar seperti ini, dia kan mulai dari sini. Dimulai dari sini, dia memutar air, dia berputar seperti ini, berputar sampai nanti akhirnya terkena tembok dan akan nanti berputar ke arah sini, dan mengalir ke sini. Lalu di sini ada aerator lain yang akan mendorong lagi. Oh ya maaf, di sini ada posisi input air, di sini, dan di sini adalah posisi output air. Ada dua tempat pengeluaran. Lalu airnya itu akan setelah di sini dia akan diputar lagi, terus dia akan berputar di sini sampai dia mencapai batas ketinggiannya dan baru dia akan keluar. Air itu untuk tahap aerasi air harus berada di kolam ini selama 1x24 jam. Kalau warnanya itu tadi kan katanya dibelokkan ya airnya. Itu cara belokinnya gimana? Kayak sih itu terus apa ya tadi? Kayak dulu deh. Itu dulu. Udah itu dulu. Ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan, SP37. Ini main dulu. Tujuan umum kalian meneliti ini apa sih yang buat apa sih yang kalian ingin hasilkan gitu dari umur kalian? Ya, terjawab nggak dari kesimpulan kalian itu? Tujuan kalian itu terjawab di kesimpulan kalian? Karena aku sih kayak gini.
Ada pertanyaan lagi. Mau nanya aja tentang sebenarnya menurut para peserta dia depannya bab 1 itu apa sih? Dan mungkin nanti saya tanya ke teman-teman sudah tercapai belum bab 1, tujuan dari bab 1 itu buat teman-teman yang dengerin presentasi mereka. Di sini ada tempat output. Nah, pada sistem kami sebetulnya kan di lapangan itu ada dua output. Nah, tapi agar siklus polanya ini tetap bagus, maksudnya ini bukan penelitian. Udah kamu desain ini, kamu lanjutin ini, dihilangkan atau patenin, setuju? Nah, jadi patenin, jual. Apa yang mau? Nggak ada penelitian. Jangan kamu bilang yang begini kan? Jangan capek nggak sih? Udah pokoknya apa ini? Nih. Dibuat gini. Lagi kok sudah Dari atas. Nah, jadi kan di tengah sini ada pulau. Air yang diinput dari sini, jadi di tiap sudut ini dipasangin blower. Sini, dan di sini. Dipasangin blower, jadi airnya itu sebelum dia nyampe ke sini, dia langsung ditiup. Jadi airnya akan membelok, tidak nabrak dulu baru belok. Sehingga mencegah partikel yang kandung air ini bersentuhan dengan dinding. Jadi bisa diminimasi lah, diminimasi sebisa mungkin. Di sini dan di sini juga didorong lagi. Lalu di sini sebetulnya agak dinaikkan, jadi airnya tidak datar lagi tapi agak naik. Sing gini, di sini naik, gitu. Itu ada kemungkinan nggak? Boleh nggak? Udah nggak usah. Boleh nggak? Maaf untuk sesi ini tidak dibutuhkan sanggahan. Dijual tuh ada yang beli kalau jadi setelah kita ujian banyak ini pengen lebih murah. Dan kalau misalnya belum puas nanti bisa di luar forum ini. Dan untuk menghemat waktu masih ada 2 pertanyaan lagi. Untuk menjawabnya. Pola alternatif ini lebih baik bagi proses aerasi daripada ini sebenarnya kayak gitu. Ini bilang tadi ke dia. Ya, jadinya tadi secara analisis kami pola aliran ini dapat membuat aerasi Ini biarin pola aliran ciptaan kami ini ya. Klarifikasi saya jadi nggak ngerti sebenarnya tadi kan katanya kalau saya salah dibenerin ya, saya bukan alumni. Tadi pola yang awal, aliran yang awal itu memungkinkan terjadinya endapan, ya nggak? Pola yang ada sekarang itu membuat terjadinya endapan di sudut-sudut, ya kan? Dan pola yang kalian keluarkan membuat endapan di sudut-sudut itu tidak terjadi, benar atau enggak? Benar. Terus sebenarnya ada masalah apa sih dengan terjadinya endapan? Bisa lebih dijelaskan lagi. Di faktor-faktor yang pengaruh aeres itu kalian tidak menyinggung sama sekali zat-zat yang kalian sebutkan pada saat teori aerasi pertama. Kalian tadi hanya menyebutkan 3 kan, masalah pengalaman, volume, aliran kan. Sedangkan kalian yang pertama kan teori aerasi sendiri kan butuh zat kan. Itu kalian nggak menyebutkan faktor yang mempengaruhi aerasi. Dan itu penting. Terus kedua, sebenarnya kan ada anggap aja jadi 4 faktor. Dari 4 faktor itu kenapa sih kalian menelitinya yang laju aliran? Gitu loh. Kenapa laju aliran gitu? Kenapa alasannya kalian nggak? Alasannya tidak kalian kemukakan di sini. Terus habis itu istilah yang kalian gunakan itu sering berubah. Dalam arti misalnya menyebutkan istilahnya zat-zat yang berputar di dalam itu kan, kalian nyebutnya partikel. Itu masih nggak jelas partikel apa gitu. Itu aja sih paling. Oleh karena itu, melalui penelitian ini, penulis ingin menjawab permasalahan-permasalahan sebagai berikut. Yang pertama,
Bagaimana bentuk keramba yang baik untuk budidaya lobster? Yang kedua, di mana penentuan lokasi keramba yang tepat untuk dijadikan tempat budidaya lobster? C. Tujuan penentuan. Penulis mewawancarai nelayan di tempat untuk mendapatkan data-data tentang keadaan lapangan di sana. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif koreksional. Jadi pada presentasi kali ini penulis hanya memaparkan data yang telah didapat. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya hasil wawancara yang didapat akan dijelaskan oleh Prima dan Melin. Pertanyaan yang kami ajukan kepada Pak Arif, hasil wawancara kepada Pak Arif. Yang pertama mengenai tempat pembudidayaan. Yang pertama luas keramba. Luas kerambanya 4 meter kali 4 meter. Pergantian bambunya setiap 8 bulan itu sekali diganti. Terus ukuran jalannya 4 meter kali 4 meter. Kedalaman keramba dari dasar laut 4 sampai 5 meter. Bahan pembuat keramba. Oh, kendalanya ini loh. Itu making gitu. Bisa dengan suara. Gua nanti ya. Gimana sih? Anjir TP banget. Bagaimana sih idealnya pemeliharaan lobster? Dasar ya. Maaf, udah lewat lagi. Manfaat dalam penelitian ini kita bisa lihat dari tujuannya. Tujuan itu untuk mengetahui kendala teknis pembudidayaan lobster di daerah ini. Nah, ternyata yang kita ketahui para nelayan di sini melakukan pembudidayaan itu secara sebatas pengalaman mereka saja. Mereka tidak memiliki pegangan yang kuat. Maka dari itu mereka tidak memiliki pegangan yang kuat. Maka dari itu tujuan penelitian kami adalah untuk mengetahui kendala teknis. Pasti dengan tidak memiliki pegangan yang kuat itu pasti diketahui dong banyak kendala-kendala yang menyebabkan pembudidayaan itu tidak berhasil. Lalu kami tujuannya mengetahui kendala teknis pembudidayaan lobster dan solusinya. Dan solusinya itu kami tidak memiliki pegangan juga. Kami tidak memiliki studi literatur yang pasti karena waktu itu kami sudah mencari tentang lobster air laut. Ternyata sudah dicari-cari nggak ketemu, yang ketemunya malah lobster air tawar. Jadi sementara kami hanya bisa memaparkan kendala teknis pembudidayaan lobster di daerah ini saja. Nanti mungkin di Jakarta kami akan mencari literatur sebagai pegangan kami untuk memberikan solusinya. Hazrian kena Hazrian diomelin. Standar kata kalian masih belum ada. Seperti menentukan apakah seorang yang memelihara lobster itu dianggap sebagai petani, tambak, memelihara, kalian nggak jelas. Seorang peneliti itu harus jelas. Kalau misalnya ada kontraktor ngomong salah, harus kalian bilang. Bisa kalian anggapnya itu petambak, kalian bilang. Kalau misalnya ada ngomong pemelihara, langsung kalian bilang petambak. Standar penelitian itu harus, itu paling penting. Males sama. Sama-sama. Cuma saya nggak tahu. Terima kasih. Ayo kita waktu untuk menjelaskan pembahasan dari TV sosial. Pertama saya akan bacakan tentang presentasi ini. Presentasi bagi 3 sesi. Pertama pembahasan 10 menit aja, tanya jawab 15 menit, kritik dan saran 5 menit. Lalu untuk mempersingkat waktu, maaf sebelumnya saya akan memperkenalkan tim sosial bersama Rizka, Tika, Pinta, Afi, dan masalah perkawinan itu salah satu bagian masalah dari kependudukan, di mana kalau kita tidak mengatur perkawinan ini maka akan terjadi kendala, yaitu akan menimbulkan kelahiran baru, di mana bila tidak kita kendalikan akan menimbulkan masalah di bidang kependudukan. Perkawinan ini khususnya masalahnya ada di perkawinan usia muda.
Perkawinan usia muda ini dilakukan oleh seseorang yang secara mental dan emosional itu tuh sebenarnya belum siap dan belum memahami apa sih sebenarnya risiko yang ada dalam kehidupan. Kedua yaitu pendidikan. Pendidikan ini adalah satu kewajiban. Karena itu pemerintah merencanakan program wajib belajar 9 tahun, yaitu seperti yang kita kenal 6 tahun SD dan 3 tahun dengan usia perkawinan dibuat 25 tahun itu ada 36 dan usianya yang cukup itu ada 17 dan untuk SMP ada 9 dan 4. Jadi ini perbandingannya sama saja dengan 36 banding 17 dengan 36 banding 16. Jadi secara kualitatif itu bisa disebutkan tidak ada hubungan antara tidak ada pengaruh antara tingkat pendidikan dengan usia perkawinan. Lalu jika ditinjau dari alasan menikah berdasarkan usia perkawinan ini, saya lihat alasan lain-lain ini bisa berupa kemauan sendiri atau pokoknya dia jawab di antara lain dari opsi yang ada. Untuk kebanyakan lain-lain ini adalah kemauan diri sendiri. Untuk usia kawin muda, yaitu di bawah usia 25, itu harus banyak 31 orang. Jawabnya lain-lain alasan menikahnya. Terus untuk di atas 25 tahun ada 11 orang. Terus karena alasan pendidikan kurang dari 25 itu ada 8 orang. Dan lebih dari 25 tahun itu istilahnya sumber data itu rata-rata menikah cukup sekali atau lebih dari sekali? Lebih dari sekali ya. Terus kalian itu istilahnya yang kalian masukkan dalam hitungan itu perkawinan muda itu apakah yang pertama? Hanya yang pertama? Pertama kali dia menikah. Oh, tadi saya jelaskan. Oh iya. Lawak aja lo. Pertama tadi kan usia perkawinan yang bilang muda atau muda bisa aja suaminya nikah umur 27, istrinya 22 bilang perkawinan muda atau perkawinan tua. Kalau ini apa perkawinan cukup umur. Coba satu selanjutnya pengantin ketiga. Belum. Yang pertama ada kamusawa, kalicaan, dan lodada. Nah di situ untuk sistematika pengamanannya kami bagi 3 kelompok dan itu menggunakan accidental. Karena apa? Karena di sana yang pertama tidak ada nomor rumah, jadi kami tidak bisa menggunakan random sampling. Kalau misalnya kita menggunakan sistem misalnya menggunakan salah seling rumahnya itu juga dari medannya sendiri tidak memungkinkan, sehingga kami menggunakan accidental. Ada di buku metode promosi. Ada juga masalah populasi. Populasi yang ada di daerah itu adalah 299 kakak. Iya. Nah, terus kami mengambil sampel itu sekitar 66, yaitu sekitar 66 orang, yaitu sekitar 22%. Ini bukan menjaga populasi ini pakai tadi ambilnya usia kawin sama tingkat pendidikan. Perkawinan itu bahasanya lebih halus dan tadi katanya menurut kamus besar bahasa Indonesia ya. Nah itu perkawinan sama dengan pernikahan, yaitu hubungan sama kelamin jantan dan kelamin betina. Tapi kan yang kalian teliti pasti sahnya KUA itu kan. Jadi kenapa nggak pernikahan aja? Satu lagi kalau berdasarkan pengalaman
Kali ini kami akan menyuguhkan sebuah kabar yang sangat mengharukan, menggugah perasaan, sedih dan simpati. Baiklah, selamat menyaksikan menuju titik senja. Lihat dong perasaannya guys. Tapi jangan cuci baju dong. Tahu kayu kek, pakai air kek, masa cuci baju. Emang itu cuma makan. Ganteng-ganteng ini suruh cuci baju. Wahai gadis manis, mengapa kalian kok nangis lagi? Siapa? Saya Ilya Toy. Biasa dipanggil Toy. Nama saya Dima. Ini nama saya sama kakak-kakak saya. Hei siluman berani yang melawan orang lemah. Ini aku, Kerasakti Sun Gokong, siap melawanmu. Ini bukan untuk bersalut. Dasar monyet. Ampun, saya nyerah. Saya mau balik. Mas Gokong, gimana? Kita udah sampai. Oh sudah, kamu sendiri kok belum nyampe sih? Iya nih, nggak sampai. Padahal saya udah capek banget. Tenang aja, bentar lagi nyampe kok.
guruku. Wah, akhirnya sampai juga. Selamat pagi, guru. Ada yang ingin bertemu dengan guru? Amitabha, ada keperluan apa anak muda? Ini guru, saya ingin meminta ilmu menyanyi. Saya dengar guru mempunyai ilmu yang tinggi. Memang dulu saya mempunyai ilmu itu, tapi sudah saya turunkan ke murid-murid saya. Tapi kalau kamu memaksa saya, apa boleh bau? Bubar. Baiklah, saya akan menyuruh murid-murid saya menurunkan ilmu itu pada. Seiman dan Mas Dimas, guys. Selamat malam, Mbak. Malam, Mas. Baiklah, untuk membersihkan bangku, kita panggilkan aja deh peserta pertama kita. Dia seorang satria legendaris, dia berasal dari India. Inilah dia, pendengar Pandawa, Arjuna. Oke, itulah penampilan peserta pertama kita. Gimana pendapatnya, baik? Memang susah bicara sama orang yang nggak tahu seni. Jangan ngina ya. Saya nanya ngatain saya bohong. Kamu aja tuh. Aduh, dada mereka jadi rusak deh nih. Jangan berantem di sini dong. Sudah. Diam semuanya. Diam. Terima kasih, Siti. Silakan kembali ke dalam. Dan selanjutnya kita panggilkan peserta kita yang terakhir. Dia berasal dari Indonesia. Inilah dia, William Toy. Selamat malam semuanya. Kali ini saya akan persembahkan lagu cantik untuk Anda semua. Tajamkan 4 jempol. Bayi, pinjam jempolnya bentar. Hebat. Ya ampun, Nek, cocok banget deh. Udah ganteng, suaranya keren banget. Gile, Bo, iketin kena berat deh. Makasih Mas, makasih Mas. Oke, sudah 3 peserta yang tampil. Kini tiba langkah
saat yang paling mengharumkan di idola sejagat. Seperti biasa, saya harus mengeliminasi satu orang di antara 3 peserta kita. Sebelumnya saya akan sebentar. Penonton, ini adalah tes yang akan dibawa pulang oleh peserta yang tereliminasi. Baiklah, peserta yang harus tereliminasi ini adalah maaf deh, Siti harus pulang malam ini. Untuk Siti, ada yang mau diucapkan untuk akademia yang lain mungkin? Terima kasih buat semua pendukung Siti. Siti sedih sekali kamu pergi. Padahal menurut Siti, suara Siti itu sangat elok. Tak pantaslah Siti tak eliminasi macam ini. Tapi ya sudahlah, tak apa. Eliminasi bukan akhir dari segalanya. Tuhan pasti. Wah, asik ya, jadi keren. Hei, wanita-wanita tubuh, siapa kalian? Aku sebagai mama dan istri. Aku tidak sedih, enak saja. Masya Allah, iya sadar deh. Demikianlah pemirsa puncak dari kejayaan William Toib. Satu pesan dari kami, love will find you if you try. Dan periksa barang Anda sebelum meninggalkan lokasi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di pertunjukan kami selanjutnya. Bapak-bapak guru yang telah hadir di sini, para tokoh masyarakat di Kampung Tanjung Jaya ini, dan para peserta Risma yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat sampai di sini dengan selamat, dan insya Allah mudah-mudahan kita sampai ke sekolah dengan selamat juga. Tidak terasa setelah melewati 5 hari ini. Ya, untuk acara pertama yaitu laporan Ketua Panitia Risma Saudara Ageng. Kepada Saudara Ageng, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat sampai di sini dengan selamat, dan insya Allah mudah-mudahan kita sampai ke sekolah dengan selamat juga. Amin. Tidak terasa setelah melewati 5 hari ini, Risma untuk acara pengambilan datanya dan seluruh acara di Kali Ngusung telah selesai. Tapi insya Allah secara batin ya bersama Pak Roni.
secara batiniah insya Allah kita saudara Pak, seiman. Kecuali Petra. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Akhirnya hari ini insya Allah kita akan segera meninggalkan tempat ini. Pasti banyak kesan di antara kami, satu dengan yang lainnya mungkin berbeda-beda, tapi pasti ada satu kesan yang sama. Tapi sewa gedung saja Pak untuk acara, pasti alasannya anak SMA ya? Iya, enggak, karena takut dinding-dindingnya dicoret-coret Pak gitu. Tapi alhamdulillah anak-anak kami ini enggak, mereka coret-coret juga mungkin di rumahnya sendiri, lebih sini enggak insya Allah. Beberapa siswa dan mereka sudah telepon ke orang tuanya. Mudah-mudahan diusahakan, walaupun mungkin tidak terrealisasi untuk kesempatan yang sekarang, mungkin di kesempatan yang akan datang. Itu saja dari kami. Mohon maaf. Pertama-tama mungkin saya akan menghimbau kepada adik pelajar ini rasa kaget di Desa Tanjung Jaya ini. Oleh karena situasi dan kondisi 10 tahun ke sana ini belum pernah, dan lagi keadaannya paling sampai pendidikan SD sudah kawin. Sekarang keadaannya Tanjung Lesung masuk ke Desa Tanjung Jaya ini sampai ada perguruan tinggi di Jogja. Apabila dalam pelaksanaan Wisma 20 ini banyak kekurangan di sana sini dan banyak yang kurang memuaskan, baik dari guru dan siswa-siswi sekalian. Namun kalau boleh kami menilai dalam kegiatan ini, panitia dan siswa-siswi SMA 8 kami lihat bagus sekali kerjanya, dan untuk tingkat SMA ini buat saya cukup bagus kegiatannya, dan kerjasamanya cukup baik dengan kami, dengan pengelola kawasan. Mudah-mudahan ini harus tetap dijaga dan kalau perlu ditingkatkan. Dan bagi kami sangat menanti apabila suatu waktu main ke sini. Kami sangat berterima kasih sekali apabila dikunjungi lagi ke sini, bermain sini, silahkan datanglah ke sini karena di sini juga saudara-saudara kalian semua. Saya rasa itu aja. Saya mohon maaf sekali lagi apabila ada kekurangan di sana sini. Mudah-mudahan yang akan datang akan kami tingkatkan. Selamat jalan. Dan kenangan yang terakhir itu akan diberikan oleh PT Smerti untuk kas desa. Itu akan diberikan oleh Pak Leo dan akan diterima oleh Pak Warsa. Pada yang beragama lain dipersilakan berdoa. Berdoa saya percaya masing-masing. Pertama kita buka dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah mulai. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga kegiatan Wisma yang kami telah jalan ini menjadi kegiatan yang kau ridhoi. Atas semua kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, ampunilah ya Allah. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha Pengampun lagi Maha Bijaksana. Ya Allah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan doa. Sama teman, misalnya dengan Petra, ya. Sama dengan Petra, kemudian mungkin kita pakai alas kaki teman, nggak izin ke masjid gitu ya, kemudian mandi pakai sabun teman dan sebagainya, atau mungkin salah hitung di warung waktu ini ya, waktu belanja di warung, kita minta tolong diikhlaskan supaya nggak ada sangkut pautnya atau nggak ada kesalahan yang masih mengganjal di desa ini ya. Terima kasih, itu saja, semoga kita saling mengikhlaskan, tidak ada utang piutang atau
apapun yang mengganjal di hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan sesama teman, misalnya dengan Petra, ya. Sama dengan Petra, kemudian mungkin kita pakai alas kaki teman, nggak izin ke masjid gitu ya, kemudian mandi pakai sabun teman dan sebagainya, atau mungkin salah hitung di warung waktu ini ya, waktu belanja di warung, kita minta tolong diikhlaskan supaya nggak ada sangkut pautnya atau nggak ada kesalahan yang masih mengganjal di desa ini ya. Terima kasih, itu saja, semoga kita saling mengikhlaskan, tidak ada utang piutang atau apapun yang mengganjal di hati.